Dari remaja Adelphotes, selamat malam. Ini renungan hari Jumat untuk kita. Saya ingin mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan, khususnya masa-masa sekarang ini adalah pasca Paskah. Jadi mari kita membuka Lukas pasal 24 ayat 13. Nah, kita bahas sampai ayat yang ke-35 sebetulnya. Saya harap bisa selesai, tapi mungkin kita bagi dua. Lukas pasal 24 ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Pada hari itu juga, yaitu pada hari Minggu, hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Ada dua orang, murid-murid Yesus, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dua murid ini berjalan menuju kota kecil namanya Emmaus. Jaraknya kira-kira dari Yerusalem, mereka berangkat dari Yerusalem itu sekitar 11 km. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi itu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa, kitab-kitab Nabi Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau merenungkan bagian ini. Kita belajar apa dari dua orang yang waktu itu sangat kecewa menurut cerita mereka ya. Mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Pada hari di mana Yesus sebetulnya sudah dibangkitkan dan mereka sudah tahu itu bahwa Yesus telah bangkit, tidak ada di kuburan lagi. Dan Tuhan Yesus datang berjalan, ikut bercakap-cakap bersama dengan mereka berdua itu. Tiba-tiba Yesus muncul bersama mereka. Satu hal di sini bahwa di dalam kekecewaan para pengikut Yesus, Tuhan Yesus datang, peduli. Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus ingin menemani mereka dan Tuhan Yesus ingin mereka mengenal kebenaran, yaitu dirinya sendiri. Apa yang harus terjadi pada dirinya.
Saudara, adik-adik sekalian, kita juga kadang waktu kita kecewa, kita harus ingat bahwa memang Tuhan Yesus selalu mau menemani kita dan ingin mendengar juga apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Dan satu hal lagi bahwa Tuhan menganggap suatu kekecewaan itu bukan suatu kegagalan yang tidak ada maafnya. Kekecewaan bukan suatu garis atau titik akhir dalam kehidupan kita. Kita gagal, tidak. Tetapi itu bagian dari suatu proses. Artinya bahwa Tuhan memberikan ruangan, memberi kesempatan kepada kita untuk merasa kecewa, merasa gagal, merasa sepertinya putus harapan. Kita lihat coba itu ayat yang ke-18 ditulis ya, mulai kekecewaan itu ditulis oleh Lukas. Injil Lukas ini menulis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saudara, pada berapa ayat itu? 18 sampai 24 ayat. Cukup banyak. Ini mengakomodir atau memberi ruangan, kesempatan untuk mereka mengeluhkan kepada Yesus. Jadi, tapi Tuhan Yesus tidak membiarkannya dalam kekecewaan. Tuhan Yesus nanti akhirnya menegur, ya, menegur. Hai kamu orang bodoh, wah tegurannya keras sekali juga. Kamu harus segera percaya, kamu lambat sekali untuk percaya. Tapi kita mau melihat pagi ini, apa yang membuat mereka sebetulnya, kenapa kok sampai tidak percaya, dan bagaimana Tuhan Yesus itu coba menolong mereka agar mereka bisa percaya. Satu hal yang penting sekali dalam hidup kita. Kadang kita kecewa. Ya. Nah, kekecewaan murid juga itu. Kenapa kira-kira? Ini hal yang luar biasa. Coba lihat ayat 18 sampai 24. Mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Mereka sudah mendengar bahwa kuburan kosong. Artinya Tuhan Yesus bangkit toh. Tapi mereka nggak percaya. Mereka tetap kecewa. Lalu mereka juga sudah mendengar bahwa murid-murid yang perempuan ya sudah melihat, datang sendiri ke kubur dan menceritakan, tidak ada, memang betul Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tetap tidak percaya. Dan bukan hanya itu, malaikat sendiri memperlihatkan kepada para murid. Malaikat mengatakan dia tidak di sini, dia sudah bangkit. Dan kedua murid ini juga sudah mendengar. Adik-adik, malaikat sendiri datang, teman-teman mereka melihat langsung, dan kuburan itu memang terbukti kosong. Tapi mereka nggak percaya. Kebangkitan orang mati pun tidak membuat mereka percaya kepada Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus. Ini luar biasa. Dan bagaimana kesimpulan kita? Mujizat itu ya. Mereka sebetulnya sudah melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa mujizat itu tidak membuat orang menjadi percaya. Itu satu hal. Mujizat sekali lagi tidak membawa orang atau membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat contoh-contoh ya di dalam misalnya Firaun, Raja Firaun. Ingat ceritanya? Raja Firaun ditegur Tuhan ya supaya dia membebaskan orang Israel untuk pergi menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Tapi 10 macam tulah yang luar biasa itu dia nggak percaya, bahkan tambah keras hatinya. Kalau kita melihat Injil Yohanes juga, Yohanes sendiri memberikan hanya 7 mujizat. Yang pertama air jadi anggur. Ya, yang kedua saya menjelaskan, juga cari sendiri. Kenapa cuma 7? Apakah Tuhan Yesus hanya melakukan 7 kali mujizat di dalam hidupnya? Tidak, pasti lebih. Tapi Yohanes memilih hanya 7. Dan mujizat yang terakhir itu adalah Lazarus dibangkitkan dari kubur. Ya, dan mujizat-mujizat itu akibatnya apakah membawa orang percaya? Tidak. Tidak juga. Coba lihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan untuk membuat kenyang ya 5.000 orang misalnya. Nah, mereka hanya senang makan. Habis itu waktu Tuhan menjelaskan akulah roti hidup, mereka banyak kecewa. Mereka meninggalkan Yesus dan sisa 12 muridnya.
Dan Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak meninggalkan? Apakah kamu akan meninggalkan aku juga? Silakan. Orang melihat mujizat tidak membawanya menjadi percaya. Rasul Yohanes mengatakan, ada banyak tulisan yang harus ditulis, tetapi ini yang saya sudah tulis, ini kiranya bisa membuat kamu, atau tujuan penulisan ini adalah supaya kamu menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, dan kita belajar dari Yohanes, dia hanya memilih 7 macam mujizat. Sehingga kita bisa menyimpulkan mujizat bukan caranya untuk kita menjadi percaya. Menyaksikan mujizat tidak sepenuhnya efektif di dalam membuat kita percaya. Di dalam Injil Lukas sendiri kita sudah membaca juga 10 orang kusta disembuhkan, mujizat yang luar biasa. Hanya bicara, sembuh langsung, tahir mereka. Tapi yang 9 itu tidak percaya. Dia meninggalkan Yesus saja. Karena mereka sudah mendapat apa yang mereka inginkan, lalu meninggalkan Yesus. Hanya 1 aja. Sehingga kita bisa simpulkan, mujizat itu efektifnya cuma 1 banding 10. Apa yang membuat mereka percaya? Kita lihat, Yesus menjawabnya dengan 1 teguran, ayat 25. Hai kamu orang bodoh. Lalu dia membawa mereka untuk melihat kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ini ya teguran yang membawa kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menumbuhkan iman, yang menumbuhkan percaya. Itu Rasul Yohanes mengatakannya dalam kitab Roma, bukan? Firman Tuhan yang membuat kita menjadi percaya. Ya, firman Tuhan yang dijelaskan oleh Yesus di sini bahwa Mesias memang harus menderita mati di kayu salib dan kemudian dibangkitkan. Kemudian baru ada kemuliaan setelah ada penderitaan. Tidak pernah ada kemuliaan kalau tidak ada salib. Tidak pernah ada kebangkitan kalau tidak ada penderitaan. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, hai kamu orang bodoh, bukan berarti mereka tidak pintar, tidak tahu menghitung atau tidak tahu apa-apa, tetapi bodoh artinya tidak percaya. Adakah profesor yang bodoh? Ada, kalau profesor itu tidak percaya Mesias sebagai juru selamat. Jadi maksud di sini adalah bodoh adalah tidak percaya. Nah, lihat Tuhan Yesus ayat 26 mengatakan tentang Mesias harus menderita. Lalu dia menjelaskan kepada mereka semua yang dituliskan di dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi. Nah, saudara, sudahkah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Adakah kita merindukan hanya mujizat saja? Saudara, orang yang merindukan mujizat saja itu orang-orang bodoh, orang-orang yang tetap di dalam ketidakpercayaannya. Kita harus menjadi percaya dengan cara membaca, merenungkan, mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita mencintai Alkitab? Bukankah itu sebabnya kita ada di sini untuk belajar firman Tuhan, mencintai Alkitab. Kiranya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan juga tentunya mengasihi firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan, mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak suka merenungkan firman Tuhan, itu adalah orang bodoh. Karena iman hanya muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan lebih banyak lagi. Dan Tuhan Yesus selanjutnya juga ada cerita yang menarik. Dia seolah-olah akan melanjutkan perjalanannya. Tapi mengapa dia seolah-olah meninggalkan mereka? Padahal mereka sudah mulai percaya. Ya. Mungkin pertemuan minggu depan akan menjelaskan soal yang berikutnya. Sampai di sini dulu, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk kami menjadi percaya kepada Tuhan. Melalui setiap pembacaan dan perenungan firman-Mu, karena kami mengasihi-Mu, karena itu kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan tolong kami selama ini seringkali kami tidak suka, bosan, ataupun merasa tidak penting untuk mendengarkan dan belajar Alkitab. Tolong kami supaya kami setia dan tekun mempelajari firman Tuhan,
Dengan demikian kami mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap perenungan dan aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.